Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa wala. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billah. Mustami'in rahimakumullah, para dewan guru dan juga seluruh siswa SMK Al-Fatmah yang mendengarkan. Ini adalah kali pertama kerohanian pada tahun ajaran 2021-2023. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan kerohanian di SMK Al-Fatmah. Mustami'in rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dapat mengawali kegiatan ini, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang saya ucapkan juga kepada seluruh siswa yang baru. Mudah-mudahan kalian bisa menimba ilmu di SMK Al-Fatmah ini dengan senang, dengan gembira, dengan baik ya. Semoga betah, semoga mendapatkan teman yang baik, kakak kelas yang menyenangkan, guru-guru yang baik, dan kita menyambut kalian dengan senang gembira. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Materi kerohanian kali ini saya sampaikan dengan santai saja. Pada tadi kemarin siang ya, tepatnya hari Kamis siang pada waktu sholat zuhur, saya ikut berjamaah di Masjid Al-Ma'mur, Masjid Jami Al-Ma'mur. Kebetulan sedikit agak terlambat, tapi masih rakaat 1. Saya waktu itu takbir, baru beberapa ayat saya baca Al-Fatihah, kemudian imam ruku. Di samping saya ada beberapa orang siswa yang saya tidak kenali. Dia juga takbir, hanya saja takbiratul ihramnya dia ini setelah imam ruku. Ketika imam i'tidal, lantas dia baru ruku. Bahkan ada satu lagi yang imam telah i'tidal, baru dia takbiratul ihram. Nih saya mengetahui itu karena dekat sekali dengan saya, ya bukan artinya saya nengok kanan kiri, ya. Dekat sekali, tidak kelihatan. Ya. Selepas salam ada keinginan ingin menegur, tetapi nggak lama dia itu pergi. Jadi belum sempat saya memberi penjelasan. Nah, ini suatu hal yang perlu ditanggapi secara gamblang ya, secara fikih. Jadi para mustami'in rahimakumullah, salat itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang ada ketentuannya dengan jelas, bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian diperinci oleh para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap Quran dan hadis tersebut. Dalam hal sholat berjamaah,
dijelaskan dalam beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i, apabila ada makmum dia masbuk, datangnya terlambat, tidak bersamaan dengan takbiratul ihram imam, maka makmum ini kewajibannya adalah segera membaca Al-Fatihah. Apalagi dalam sholat zuhur atau asar yang tidak diketahui jelas apakah imam ini sudah dalam akhir bacaan surat atau masih membaca Al-Fatihah. Kita tidak tahu makmumnya itu. Maka kewajiban makmum itu setelah takbiratul ihram adalah mensegerakan bacaan Al-Fatihah. Jadi tidak membaca doa iftitah. Ya. Kemudian apabila belum selesai bacaan Fatihahnya, imam sudah ruku, maka makmum pada saat itu yang masbuk tadi ya, dia harus mengakhiri bacaan Fatihahnya ya, dan langsung saja ruku. Nah, itu ketentuan hukumnya seperti itu. Ya, permasalahannya adalah apabila makmum masbuk tadi dia datang telat, setelah takbiratul ihram dia membaca terlebih dahulu doa iftitah, yang padahal doa iftitah itu sunat. Kewajibannya adalah segera membaca Al-Fatihah. Dia membaca surat iftitah terlebih dahulu, setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah belum selesai, imam ini ruku. Ya. Maka apa kewajiban makmum pada saat itu? Kewajiban makmum apabila dia membaca surat iftitah terlebih dahulu ya, adalah melanjutkan bacaan surat Al-Fatihah ya, sekedar seukuran bacaan doa iftitah. Doa iftitah misalkan kita anggaplah 3 ayat Al-Fatihah, maka dia harus melanjutkan bacaan 3 ayat Al-Fatihah. Itu mudahnya. Dan apabila dia ruku, pada saat dia ruku itu mendapati tumakninah rukuknya imam, maka terhitung 1 rakaat. Tapi apabila dia ruku, imam berdiri, artinya makmum masbuk ini tidak mendapatkan tumakninah rukunya imam, maka tidak terhitung 1 rakaat. Maka kewajiban berikutnya adalah makmum masbuk ini harus menambah 1 rakaat lagi. Ya. Ini prinsipnya ya. Jadi sekali lagi, bila makmum masbuk, kewajibannya adalah langsung membaca Al-Fatihah. Bila terlanjur baca doa iftitah, maka harus melanjutkan bacaan Fatihah ya, dengan ukuran bacaan doa iftitah. Harus terus melanjutkan bacaan surat Al-Fatihah dengan ukuran bacaan doa iftitah tadi. Bila mendapat itu makninah rukunya imam, terhitung 1 rakaat. Bila tidak, maka tidak terhitung 1 rakaat, harus diganti 1 rakaat tambahan. Kemudian kembali kepada temuan saya tadi, siswa ini ada 2 orang. Dia ini ruku ya, dalam keadaan imam telah i'tidal. Bahkan yang satunya lagi imam i'tidal, dia berusaha mengejar imam itu. Dia takbiratul ihram, kemudian dia ruku, dia i'tidal. Tapi imam salam pada rakaat keempat, dia pun ikut salam. Nah, secara fikih
dua orang siswa ini tidak mendapati tumak ninah rukuknya imam. Artinya jelas bahwa dia tidak terhitung rokaatnya yang pertama itu. Artinya dia harus menambah 1 rokaat lagi. Ya. Ini agar diketahui hukumnya ya. Jadi seharusnya kalau makmum masbuk seperti tadi, ya, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, bila langsung ruku, bila ternyata mendapatkan tumakninah rukunya imam, maka terhitung 1 rakaat. Tapi bila tidak mendapati tumakninah rukunya imam, maka harus tambah 1 rakaat lagi. Nah, jadi jangan berusaha mengejar imam gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini ya, banyak juga terjadi kasusnya. Dia pahamnya bahwa kalau mendapati rukunya imam maka terhitung 1 rakaat. Banyak juga yang memiliki pemahaman seperti itu, dan ini juga perlu diluruskan. Mendapatkan rukunya imam maksudnya ruku yang sah. Ruku yang sah itu adalah ruku yang disertai dengan tumakninah gitu. Jadi kalau setelah takbiratul ihram kemudian takbir menuju ruku, dia ruku, imamnya keburu berdiri ya. Artinya makmum masbuk ini berarti tidak mendapati tumakninah rukunya imam. Yang demikian ini yang tidak terhitung 1 rakaat dan harus diganti rakaatnya nanti setelah imam salam berdiri kembali. Nah, ini masalahnya yang sering terjadi. Tidak paham nate lamun imam geus ruku buru-buru takbir, buru-buru ruku we pokona mah. Asa manggihan rukuna imam meunang sarokaat cenah kitu. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat ya. Benar kalau memang rukunya itu disertai dengan tumakninah ya. Kemudian permasalahan lain contohnya, apabila datang ke masjid atau ke suatu tempat yang diadakan berjamaah ya, imam ini dalam keadaan sujud atau mungkin dalam keadaan tasyahud awal ya, tahiyat awal, maka anjurannya ya adalah makmum yang masbuk tadi dia takbiratul ihram kemudian langsung mengikuti imam pada posisinya ya. Imamnya sedang tasyahud awal, berarti dia setelah takbiratul ihram langsung duduk tasyahud awal mengikuti imam. Itu kesunahannya seperti itu. Dan tidak dihitung rakaat ya, tidak dihitung 1 rakaat karena sudah jauh dari mendapatkan tumakninah rukunya imam. Nah, banyak juga ya, sebetulnya tidak salah sih, cuman kurang afdol saja. Banyak juga yang kewe menunggu imam berdiri untuk rakaat ketiga. Nah, banyak juga yang seperti itu, tapi itu kurang afdol ya. Yang lebih afdol adalah langsung takbir, langsung tasyahud awal mengikuti imam. Dalam keadaan imam apapun lah selain tasyahud awal juga, sedang sujud ikut sujud saja, itu lebih afdol karena akan mendapatkan berjamaah yang lebih banyak ya, mendapatkan jamaah yang mendapatkan kebersamaan yang lebih banyak bersama imam. Nah, ini yang harus dipahami. Pahala berjamaah itu ya adalah 25 atau 20 derajat dibanding sholat munfarid ya. Tapi akan berbeda ya, kan ada yang masbuk tadi ya, ada yang muafik yang sesuai dengan takbiratul ihramnya imam, ada terkadang makmum ini hanya mendapati tahiyat akhir saja, mendapati tahiyat akhir. Apakah dia mendapatkan 27 derajat?
yang mendapatkan 27 derajat juga, tapi 27 derajat tasyahud akhir saja. Ya gitu. Dia mendapatkan pahala berjamaah pada saat tasyahud akhir, tidak secara menyeluruh dalam keadaan sholat. Nyaruki we meureun anu makmum muafik di awal disarwakeun jeung anu jamaahna sekedar mendapatkan tasyahud akhir. Ya kan tidak sama ya, tidak adil, tidak fair sekali. Nah, maka sebaiknya adalah bersegera pergi ke masjid, apalagi laki-laki, dan mensegerakan takbir gitu ya. Setelah takbiratul ihramnya imam, jangan diakhirkan karena itu mendapatkan fadilah tersendiri. Nah, kemudian ini tolong sekali ya bagi siswi ya, bagi siswi yang sholat di masjid ya, untuk memelankan suaranya tatkala berada di masjid. Para pria yang di depan berjamaah itu terkadang imamnya itu kurang keras suaranya ya. Karena suaranya kurang keras, jadi terkadang tidak terdengar takbir intiqolnya, takbir perpindahan rukunnya itu. Ditambah lagi ada kebisingan dari belakang, ya, semakin tidak terdengar. Oleh karena itu, tolonglah ya kaum hawa ini yang sholat di masjid untuk lebih tertib ya. Kalian alhamdulillah sudah dapat sholat di masjid baik sekali, tapi supaya lebih nyaman, tidak mengganggu yang lain, agar ya kalau ngobrol misalkan jangan keraslah suaranya ya, biar tidak mengganggu gitu. Kemudian juga diusahakan masjid itu dalam keadaan bersih, jangan sampai mengotori masjid ya. Banyak juga sering saya temukan sepatu yang ditaikan ya, yang dinaikkan ke tangga masjid ya. Ini bisa masuk pada kategori hatku hurmatil masjid, yang merusak kehormatan masjid atau mengotori masjid ya. Suatu hal yang tidak etis, tidak baik ya. Kan bisa di bawah juga kan, kenapa harus ditaikan ke atas tangga ya, mengotori, apalagi kalau membawa najis kemudian terinjak oleh orang yang kakinya basah kan, mempengaruhi keabsahan sholat nih, akan sangat fatal ya. Kemudian para siswi sekalian, mustami'in rahimakumullah, di awal tahun pembelajaran ini marilah kita tingkatkan kembali semangat kita dalam belajar. Kita ingat bahwa belajar adalah perintah agama, sebagaimana wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq. Ayat pertamanya ada Iqra, artinya bacalah. Artinya agama kita ini adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu, menjunjung tinggi ilmu. Dalam sebagian ayat disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Banyak sekali lah fadilah ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yang mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi. Selain itu, kita harus memiliki niat yang betul ya, dalam menuntut ilmu ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim,
karya Syekh Az-Zarnuji, beliau menyarankan beberapa niat ya, dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu diniatkan untuk mencari keriduan Allah semata ya, dengan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diniatkan untuk mensyukuri nikmat akal. Tidak semua makhluk diberi akal. Manusia ini adalah makhluk yang istimewa, diberi oleh Allah akal ya. Dan nikmat yang istimewa ini patut disyukuri. Dengan cara apa? Ya tentu saja dengan belajar, ya kan? Kalau akal disyukurinya adalah dengan belajar. Syukurilah nikmat akal itu dengan menggunakan akal semaksimal mungkin ya. Jangan membuat akal ini menganggur gitulah. Berpikirlah terus ya, agar kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nah, selain itu ya mensyukuri nikmat diberi kesehatan. Alhamdulillah diberi sehat ya, diisi dengan belajar menuntut ilmu yang berguna bagi kehidupan kita di kemudian hari. Kemudian berikutnya adalah diniati ya, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, dan suatu saatnya nanti bisa menghilangkan kebodohan dari diri orang lain ya. Kita harus sadari bahwa diri kita ini banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan. Kita belajar itu agar ketidaktahuannya menjadi hilang atau setidaknya berkurang. Karena tuntutan dari agama Islam itu belajar. Beribadah pun harus dengan ilmu ya. Seperti tadi ya, sholat contohnya tidak disertai dengan ilmu ya bisa salah kaprah. Bukan sholatnya tidak baik, tetapi menjadi salah apabila ilmunya pun tidak benar. Praktek-praktek yang salah yang dilandasi ketidaktahuan itu menjadi ma'fu sebetulnya ya. Karena itu kita harus terus mencari tahu ya. Jangan merasa puas dah. Jangan punya alasan sholat mah dati baheula oge diajar sholat menti bubudak itu kudu diajar di ayeuna. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat karena masih banyak orang yang sholatnya ternyata belum sempurna meskipun sudah setiap hari. Kemudian yang terakhir ya, adalah diniatkan untuk li'ila'i kalimatillah, li'ihyai dinil Islam, untuk menghidup-hidupkan agama, untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Karena tingginya agama, luhurnya agama Islam, mulianya agama Islam ini tiada lain adalah hanya dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau umat Islam cerdas, pintar ya, menjadi ilmuwan, memiliki karya yang banyak yang berguna bagi kemanfaatan umum, tentu Islam itu akan dinilai baik. Ajaran Islam itu sangatlah indah ya, sangatlah sempurna ya. Sayang sekali ajaran yang mulia itu, yang indah itu dikotori oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada umat Islam sendiri, seperti ketidaktahuan, kebodohan ya, kurang beradab, kurang berilmu dan lain sebagainya lah ya. Kita ini hidup di lembaga pendidikan Islam, sudah seyogianya kita menjaga nama baik Islam itu, diantaranya adalah dengan memiliki ilmu ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan, dijadikan oleh Allah sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita
akhiri dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa ahlina. Allahumma jalna wa iyyahum minasyakirin sholihin abidina mukhlisina mukhlasina jina minan nar faizina bil jannah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa sabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahri wa ahli dhair. Allahumma aqim ma'hadana hadza iqamatan hasanah ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.